dia sangat senang ya diajak jalan-jalan. Jadi dia sangat mencintai pada saat itu, mencintai Lombok gitu. Dia menikmati sekali gitu. Jadi liburan terakhir kita itu sangat berkesan. Kita road trip ya, jalan darat gitu sampai ke sana. Jadi Jawa, terus Bali, terus kita pergi Lombok gitu, ke Gili. Jadi paling tidak saya, anak-anak dan almarhumah itu bisa ya menjalankan waktu bersama. Ya banyaklah kesan pada saat liburan terakhir itu ya. Jadi saya senang bahwa beliau senang dia ajak liburan dan sangat puas pada saat itu yang tidak terhingga buat kami. Nanti jadi hari ke-40-nya itu persis ulang tahun pernikahan kami. Begitu banyak kenangan sama Rina. Rina tuh udah saya anggap adik sendiri. Begitupun Rina. Tapi ya ini jalannya mungkin kayak gini. Dia pergi dan saya nggak tahu. Itu sangat ngedi. Sama sekali nggak tahu. Dia COVID pun nggak taau. Dan Rina bilangnya bahwa jangan dikasih tahu Kang, katanya Teteh takut kepikiran. Itu Handy yang dari takut kepikiran kan, memang biasa kita suka sharing, ngobrol apa. Mungkin karena saya juga lagi sibuk kan kebetulannya, jadi nggak usah Bunda tahu katanya, tapi Teh Lisma nggak tahu gitu, soalnya udah bisa kepikiran, kasihan. Mungkin di kondisi saat itu mungkin masih enak ya, tapi pas saya tahu mungkin di hari Sabtu katanya ya mulai nggak, kurang nyamannya itu. Sangat baik, dan saya sangat sayang sama dia. Itu betapa saya sangat menyayangi Rina dan tidak akan terlupakan semua. Saya sedih banget. Dia adalah sahabat adik saya, orang yang baik. Saya berani bersaksi demi Allah kepada Allah bahwa dia adalah orang baik. Aduh, saya lemes banget. Saya benar-benar lemes banget. Saya nggak percaya gitu kan, soalnya Rina. Tapi saya memang sudah bilang ke Rina, Rin, di jalan melulu, pergi-pergi terus gitu. Kalau lagi iseng telepon, cuma berat banget. Emang saya juga semalam nggak bisa tidur. Saya kebangun lagi itu suaranya Rina yang Teteh gitu. Aduh, setiap kali ketemu dia di acara apa, dia tuh manggil duluan. Itu dia luar biasa. Berteman itu dia nggak pilih-pilih sama orang siapapun, ramah, baik ya. Aku sih waktu kemarin aku pas dengar kabar dia meninggal, aku bilang, sampai aku posting dia itu orang baik gitu. Kita kehilangan sosok orang yang sangat baik ya, baik banget gitu. Makanya ya kita harus berdoa, kirim doa buat dia. Jadi ini yang terbaik, dan pun dia yang terbaik buat dia gitu. Jadi doa buat dia, yang baik banget. Teteh mah baik banget. Ya terakhir cuma bilang titip ya gitu, karena memang setiap hari kan aku komunikasi sama Teteh kan, setiap hari sama Teteh. Subuh ya? Kemana-mana. Subuh itu kita selalu komunikasi video call. Setiap detik, setiap menit kenangan sama Teteh itu nggak mungkin kita bisa lupain. Terlalu baik. Malah kita sempat berpikir, bener nggak sih Teteh ada yang di dalam sana itu Teteh kayak gitu. Tapi kan nggak boleh gitu ya, harus ikhlas ya. Berat banget. Padahal kita ini bukan saudara loh sama Teteh. Betul. Tapi berat banget. Kebetulan istri saya Rina, dia memang mempunyai penyakit bawaan. Ya, jadi ada sinus, ya, jadi ada sesak nafas, pernah asma juga gitu. Jadi ketika terserang virus COVID-19 ini ya cukup berat buat beliau gitu. Cukup berat buat beliau, sampai saya juga hampir 2 minggu sudah terpisahkan gitu dari istri dan anak-anak gitu. Jadi memang mungkin ada spekulasi yang berkembang ya di lapangan gitu ya, itu sangat wajar gitu. Tapi kalau dari saya sendiri yang ingin saya sampaikan bahwa ini tidak ada hubungan sama diet yang sedang dijalankan, karena dietnya itu juga bukan diet tidak makan gitu, artinya itu dia selalu mengkonsumsi nutrisi dan vitamin, protein yang dibutuhkan oleh tubuh, artinya seluruhnya itu sudah sangat terjaga. Tapi kembali bahwa saya sampaikan, ini memang
intensitas daripada aktivitas pekerjaannya ini sudah sangat tinggi, sehingga kadang-kadang di saat tubuh kita sedang lemah, mungkin virus atau flu atau apapun juga bisa datang gitu, menghinggap kepada tubuh kita kan. Dan mungkin di saat itu kondisi beliau juga sudah capek dan letih gitu. Jadi gini, diet selama pandemi itu sebenarnya boleh saja dilakukan. Tentunya dengan olahraga secara teratur dan juga istirahat cukup, dengan cukup minum air putih juga, dan tentunya juga menerapkan dengan protokol kesehatan. Jadi boleh-boleh saja. Tentunya juga dengan ditambah lagi dengan istirahat yang cukup, minum air putih yang cukup, olahraga, dan juga hindari stres. Itu baru yang seimbang dan sempurna. Saya tuh sering telepon-teleponan sama Rina, terutama ngomongin diet ya. Belakangan ini juga sering gitu ngomongin soal diet, soal ini Rina udah turun berapa kilo. Saya tuh diajak sama Rina kan, kita sama-sama lagi program nurunin berat badan nih ceritanya. Terus dia kan drastis tuh turunnya tuh banyak banget ya gitu. Terus saya tuh bilang, Rin jangan banyak-banyak begitu Rin, kan aku dibarengin olahraga katanya gitu. Tapi turun segitu banyak dalam nilai Rina, ngapain sih Rin, kali sebulan 2 kilo 3 kilo cukup kali Rin gitu. Soalnya Rina seriusin jaga makan Rina, sekarang Rina robah. Jadi kita memang terakhir-terakhir ini banyak ngomongin soal diet. Terus Rina barengin sama olahraga juga. Nah dia ngajakin kita kapan-kapan nginep yuk di mana, terus kita pagi-pagi jalan, atau kita di Senayan kita jalan. Nah itu yang belum terwujud. Jujur saya tuh paling takut banget dari dulu, atau paling gak mau kalau disuruh nimbang gitu ya, karena ngerasa aduh berat badannya gede banget gitu ya. Karena memang selama masa pandemi itu pasti kita tuh kayak makan dan terus aja makan gitu. Akhirnya naik. Nah tapi pada saat di bulan Juni ini kayak udah ngerasa keberatan banget. Beratnya itu adalah dari nggak bisa sholat, jalan juga kayak gitu, terus lalu aktivitas juga susah, dan mikirin anak-anak saya yang sekarang udah pada ABG, yang suatu saat mereka mau menikah, saya pengen banget ada di pelaminan. Intinya itu sih sebenarnya. Akhirnya saya nurunin berat badan, dan pertama kali nimbang itu adalah di 110,7 kilo, dan alhamdulillah udah turun hampir 30 kilo sih, alhamdulillah selama 6 bulan. Caranya kita memang ada kelas online ya, lalu ada 5 kali makan pagi, makan cemilan, makan siang, ada 9 sore, makan malam juga. Terus memang tidak makan seperti kayak santan, terigu, terus udah gitu gula gitu nggak makan. Terus yang berhubungan dengan minyak itu juga nggak makan, dan tetap mengkonsumsi air putihnya agak lumayan banyak, kurang lebih sekitar 6 liter per hari. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.